Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Marilah kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, hati kami diubahkan, supaya sungguh terbuka menerima mutiara kehidupan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami sadar kami sangat terbatas untuk memahami dan melakukannya. Karena itu, sungguh kami berserah kepadamu, agar kami diberi hikmat untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 73 ayat 21-24 firman Tuhan demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 27 Oktober 2021. Walau suram, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekuat dan sehebat apapun manusia, tetaplah makhluk yang terbatas dayanya. Oleh karena itu, pastinya setiap manusia pernah memiliki titik di mana sepertinya ia tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan kehidupan karena beratnya tekanan hidup yang menimpanya. Dan dalam kondisi itu, hanya dua hal yang bisa terjadi, yaitu fight and flight. Saudara-saudara, sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, seorang vokalis grup rock terkenal di dunia pernah merilis sebuah lagu dengan sebaris kalimat berikut ini. Siapa yang peduli jika satu lagi cahaya lampu padam saat di langit ada sejuta bintang. Saudara-saudara, sepenggal syair ini sangat terlihat di sini. Sang vokalis ini dalam tekanan berat kehidupan. Ia mengalami kesendirian, kesunyian, dan merasa sangat tidak ada yang peduli. Saudara-saudara, masa-masa gelap dalam kehidupan memang sepertinya punya kekuatan yang bisa menarik kita untuk masuk ke dalamnya. Dan keadaan ini memaksa kita untuk mengangkat tangan, menyerah kepadanya. Dan siapapun bisa mengalami kondisi tersebut. Saudara-saudara, pemazmur tidak menutupi kelemahannya. Dia dengan jujur mengatakan bahwa ia pernah didera oleh pergumulan yang sangat berat, oleh kepahitan dan kecemasan yang begitu mendalam. Ayat 21 mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini ungkapan pemazmur akan kepahitan hidup yang pernah begitu menyiksa dirinya. Dalam kondisi itu, dia dilanda kebingungan akan apa yang akan diperbuatnya, bagaimana jalan keluarnya. Ayat 22 jelas mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Namun saudara, di saat pemazmur dalam hempasan kehidupan yang begitu berat, ia tidak flight, namun ia tetap fight. Dikatakan di ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, di dalam kegalutan hidup, ia tetap berjuang untuk tetap duduk dekat dengan Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Dan pada akhirnya, meski sangat berat kondisi itu, dia bisa menemukan mutiara yang tidak ternilai dalam kesukaran atau kesuraman hidupnya. Perhatikan di ayat 24 apa yang dikatakan. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, inilah bukti bahwa Tuhan akan selalu care dengan setiap kegelisahan hidup kita. Yang menjadi tantangan besarnya adalah, maukah kita tetap duduk di dekatnya seperti pemazmur saat kesulitan menerpa hidup kita. Saudara-saudara, kondisi-kondisi ini juga mungkin pernah kita jumpai. Atau mungkin saja ada yang sementara di antara kita menghadapi kondisi seperti ini. Dan mungkin saja ke depan kita bisa berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini.
Menanggapi lirik lagu di atas tadi, Pendeta Greg Laurie menyampaikan hal ini. Jika ada yang peduli satu lampu padam, dialah Yesus. Dia peduli tentang setiap orang. Dia peduli setiap pria dan setiap wanita. Dia peduli tentang setiap bayi yang belum lahir. Dia peduli tentang setiap orang. Dia peduli tentang orang tua di saat-saat terakhir dalam hidup mereka. Dia memedulikan kita. Dia mencintai kita sampai tuntas, dan dia memiliki tujuan dan rencana atas hidup kita. Saudaraku, di saat-saat terberat dalam hidup kita, ingatan akan kasih-Nya menjadi peringatan kepada kita bahwa di masa-masa yang suram yang kita rasakan seperti pemazmur, kita akan tetap memilih untuk berada di dekat-Nya dan membiarkan Allah yang penuh kasih itu memegang tangan kita untuk menghadapinya, tangan kanan Allah yang maha kuat itu. Rasa sakit dalam hidup bisa saja muncul. Masa-masa terberat dalam kehidupan bisa saja ada, tapi jangan pernah kehilangan pengharapan, meski kondisi sesuram apapun. Karena kalau kita telah kehilangan pengharapan, maka kita telah kehilangan segalanya. Martin Luther King Jr. mengatakan, kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas itu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih yang tak terhingga ya Tuhan. Kami diteguhkan hari ini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kehidupan kami. Kepedulian-Mu kepada kami melebihi kepedulian dari sesama kami, bahkan kepedulian orang-orang terdekat dengan kami sekalipun. Biarlah kekayaan firman-Mu hari ini akan semakin menggelorakan semangat kami, meneguhkan iman kami, bahwa sesungguhnya hidup kami terjamin karena kami selalu digenggam oleh tangan Allah yang maha kuat itu. Kini kami akan melanjutkan juang hidup kami, dan kami tahu, kami sungguh yakin Engkau akan terus ada menuntun kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, biarlah aktivitas dan seluruh hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya tetap ada di dalam pemeliharaan dan kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai giat hari ini Bapak Ibu sekalian. Perlindungan Tuhan tetap untuk kita.